Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqnal ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di setiap Sabtu sore, dan sekarang kita masih membahas kitab Safinatun Najah, yaitu tentang fikih ibadah dari mazhab atau dari perspektif mazhab Syafi'i, di mana kemarin itu kita sudah sampai pada bab ab'adus shalah. Ab'adus shalah sendiri itu bermakna ba'dun. Ab'ad diambil dari kata ba'dun. Ba'dun yang artinya sebagian. Sebagian apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada beberapa gerakan di dalam sholat, baik itu gerakan maupun bacaan. Oke. Baik itu gerakan maupun bacaan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali, karena sudah sangat melekat dengan sholat itu sendiri, maka dia itu dianggap seperti hukumnya setengahnya rukun. Nah, itu maksudnya ba'dun tadi sebagian, itu sebagiannya rukun. Oke, karena saking sangat melekatnya dengan sholat. Itu yang dimaksud dengan ab'ad. Ab'ad dalam mazhab Syafi'i yaitu gerakan ataupun bacaan dalam sholat yang sudah begitu melekat sampai dianggap seperti setengah atau sebagiannya rukun. Yang mana kita tahu kalau rukun sendiri ketika ditinggalkan hukumnya apa? Rukun sholat ketika ditinggalkan, sholat kita batal. Nah, kalau ab'ad sholat ini kasusnya agak sedikit berbeda. Ketika dia ditinggalkan tidak membuat sholat kita batal, hanya cukup diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana pelaksanaan sujud sahwi? Betul, dilakukan sebelum salam. Sebanyak berapa rakaat? Berapa kali ruku? Bukan rakaat. Nggak fokus ini. 2 kali sujud. Saya tadi bilangnya berapa rakaat. Harusnya saya sampaikan berapa kali sujud. 2 kali sujud. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau prakteknya ya. Prakteknya ketika kita sudah masuk tahiyat akhir begini, selesai bacaan tahiyat akhir, sebelum salam, ketika ada ab'adus shalah yang ketinggalan, maka harus kita ganti dengan sujud sahwi. Maka selesai bacaan tahiyat akhir langsung sujud. Allahu Akbar. Bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. 1. Tambah lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru Allahu Akbar. Perlu tahiyat lagi enggak? Enggak perlu, langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah yang dimaksud dengan sujud sahwi. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait bacaan yang dibacakan ketika sujud sahwi. Ada yang mengatakan bahwasanya bacaan adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Tapi ada juga yang mengatakan bacaannya itu cukup seperti bacaan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Dan kami di sini mengambil pendapat ulama yang mengatakan bacaannya seperti bacaan sujud biasa. Ab'adus shalah yang 7, jika tidak dilaksanakan harus diganti dengan sujud sahwi, itu apa saja? Yang pertama yaitu tahiyat awal. Tahiyat awal itu bukanlah rukun dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau imamnya lupa tahiyat awal, sholatnya tetap sah jika dilanjutkan, tapi hanya perlu diganti dengan sujud sahwi. Setelah tahiyat awal apa?
bacaan sholawat kepada Nabi di dalam tahiyat awal. Kan doanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau mungkin ada yang membacanya Allahumma sholli ala Muhammad juga boleh. Kalimat itu hukumnya dalam tahiyat awal masuk ke dalam ab'ad. Tidak boleh ditinggalkan. Kapan tidak terbaca pada saat tahiyat awal kalimat sholawat ini, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad ikut enggak? Tidak. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu menjadi bacaan yang menjadi ab'ad di tahiyat akhir. Gitu. Oke, jadi ab'ad salat apa saja? Yang pertama tadi tahiyat awal, kemudian bacaan sholawat kepada Nabi di tahiyat awal, kemudian yang ketiga duduk saat tahiyat awal dan juga saat membaca sholawat itu. Kan tidak mungkin komiu mau baca tahiyat awal sambil berdiri, tidak mungkin toh, namanya tahiyat awal ya duduk. Oke, kemudian sudah 3 ini ab'adus sholah, berarti sisa 4. Apalagi setelah itu? Yang keempat adalah bacaan sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Nah, sambungannya tadi itu Bapak Ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga ab'ad. Doa wa ala ali sayyidina Muhammad itu termasuk ab'adus sholah, tapi di tahiyat akhir. Jadi bacaan tahiyat awal tuh terputus cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru berdiri Allahu Akbar, lanjut rakaat ketiga. Tapi ketika nanti rakaat terakhir diulangi lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selesai bacaan tahiyat akhir. Jadi yang keempat dari ab'adus sholah adalah sholawat kepada keluarga Rasul. Kepada keluarga Rasul, bukan kepada keluarga ibu, bukan. Keluarga Rasul. Oke, kalau yang ketiga tadi sholawat kepada Rasulnya, yang keempat itu sholawat kepada keluarga Rasul pada tahiyat akhir. Oke, coba sebutkan lagi bersama Bapak Ibu ab'adus sholah. Yang pertama tahiyat awal, yang kedua sholawat kepada Nabi di tahiyat awal, kemudian duduk saat tahiyat awal, yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, yang kelima kunut subuh. Kunut Bu, kunut. Kunut. Ada yang keliru berarti. Kunut. Yang kelima kunut. Yang kelima kunut. Yang kelima itu kunut subuh. Nah, makanya di sini bagi yang berpendapat mazhab Syafi'i, kunut subuh itu termasuk ab'ad. Ketika tidak dibaca kunut subuh, maka wajib diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Begitu.
Jadi sering kita dapatkan kasus-kasusnya ketika ada imam yang tidak membaca kunut, mungkin karena jika ada imam di sebuah masjid yang terbiasa membaca kunut, kemudian dia tidak membaca kunut, jamaah di belakang langsung ribut. Karena memang sepenting itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, bijak-bijaklah ketika menjadi imam. Bijak dalam artian di sini, kalau kita itu orangnya berkeyakinan kunut subuh dibaca setiap hari, saat ditunjuk menjadi imam di tempat yang baru, tanya dulu kepada jamaahnya, di sini kunut atau tidak. Kalau dibilang kunut, sesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau dibilang tidak kunut, maka tidak usah juga dibaca. Tidak mengapa dalam hal itu. Jangan sampai nanti ketika kita tidak bertanya begitu, jamaah di belakang ribut. Karena pernah loh, orang itu ketika tidak kunut di belakang langsung nah begitu. Bapak Ibu pernah dapat? Setelah sholat malah jadi makin ribut, bahaya. Oke, jadi kunut ini termasuk perkara yang bisa artinya masih bisa dikompromikan. Kalau kita mau kunut silahkan, tidak mau kunut juga nggak apa-apa. Cuma saat kita menjadi imam harus bijak. Sampaikan ke jamaah, mohon maaf Bapak, di sini kunut atau tidak. Kalau kunut ya kita harus baca kunut. Kalau nggak hafal baca kunut, suruh yang lain jadi imam. Jangan memaksakan diri. Oke, sudah cukup dengan konsep, dengan keadaan umat muslim saat ini di Indonesia yang terus terpecah belah. Jangan lagi kita tambah memperkeruh suasana hanya karena perkara kunut. Yang kelima adalah kunut. Yang keenam itu bacaan sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, dan juga sholawat dan salam kepada sahabat Nabi saat kunut. Oke, itu yang keenam. Itu masih keenam. Apa yang kelewat? Duduk saat tahiyat akhir. Duduk saat tahiyat akhir. Iya, berarti betul 7. 7 berarti. Astagfirullahaladzim. Yang harusnya yang kelima itu duduk. Keenam tuh kunut. 7 itu sholawat. Berarti iya betul. Maaf saya salah berarti. Bagus ingatan. Oke, jadi itu sudah total 7 ab'adus shalah. Coba sebutkan lagi bersama Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tahiyat awal. Kemudian yang kedua sholawat kepada Nabi saat tahiyat awal. Duduk saat membaca tahiyat awal. Yang keempat sholawat kepada keluarga Nabi saat tahiyat akhir. Yang kelima duduk saat tahiyat akhir. Yang keenam kunut subuh. Yang ketujuh sholawat dan salam kepada Nabi, keluarganya, dan sahabatnya ketika kunut. Makanya kalau bacaan kunut itu pas di akhir, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik, atau ada juga wa baraka wa salam. Langsung dikeraskan di akhirnya toh, karena ya itu masuk ab'adus shalah, sepenting itu. Sepenting itu. Dan kita yang jadi makmum juga harus membaca itu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Kita misalnya nggak kunut, tapi jadi makmum, imamnya kunut, apa yang harus kita lakukan? Apakah tangan tetap di bawah saja atau ikut berdoa baca kunut? Ikut berdoa baca kunut. Oke? Baik. Ada pertanyaan terkait ab'adus shalah? Tidak ada.
Kita lanjutkan kalau begitu ke bab yang baru hari ini, yaitu tentang mubtilatus shalah. Apa mubtilat itu? Artinya pembatal sholat. Pembatal sholat ini yang jumlahnya ada 14 menurut mazhab Syafi'i, itu berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Berlaku untuk sholat fardu maupun sholat sunnah. Apabila salah satu pembatalnya itu terjadi di pertengahan sholat, maka langsung bisa membatalkan sholat seseorang jika tidak segera dihilangkan. Nanti ada penjelasannya. Jika tidak segera dihilangkan. Dan kalau itu terjadi dari awal sholat, maka bisa juga langsung membatalkan sholat seseorang. Jadi ke-14 pembatal ini secara mutlak langsung bisa mencederai sholat seseorang. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa juga diganti dengan tambah rakaat dan lain-lain, langsung batal saat itu juga. Kalau kayak rukun misalnya contoh Al-Fatihah. Ketika seseorang lupa baca Al-Fatihah di salah satu rakaatnya, sholatnya itu masih tetap sah. Hanya yang harus dilakukan apa? Menambah rakaat saja yang dia tidak baca Al-Fatihah tadi. Itu rukun. Tapi kalau yang pembatal ini tidak bisa diganti dengan cara seperti itu. Yang ada adalah membersihkan atau menghilangkan pembatal itu, kemudian mulai dari sholat baru. Apa saja pembatal sholat yang 14 dalam mazhab Syafi'i? Yang pertama yaitu hadas. Hadas di sini baik yang kecil maupun yang besar. Hadas kecil maupun hadas besar. Apa bedanya hadas kecil sama hadas besar itu? Hadas kecil yang bisa hilang dengan wudhu. Contoh kentut, mohon maaf, kencing. Itu. Kalau hadas besar hilangnya dengan mandi wajib. Contoh keluarnya mani. Begitu. Itu bedanya hadas kecil dan juga hadas besar. Nah, hadas kecil dan juga hadas besar ini itu jika terjadi dalam sholat seseorang, maka sholatnya langsung batal. Walaupun dia itu termasuk orang yang fakidut tahurain. Apa itu fakidut tahurain? Jadi dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, ada pendapat yang menjelaskan bahwa ketika sudah masuk waktu sholat, kemudian kita ingin berwudu, tetapi tidak menemukan air di sekitar kita, atau tidak juga menemukan debu yang suci untuk menjadi media tayamum kita, maka kita tetap wajib sholat walaupun belum bersuci sama sekali. Itu namanya fakidut tahurain, orang yang kehilangan dua media untuk bersuci. Maka tidak ada alasan sama sekali dalam mazhab itu seseorang mengatakan, aduh tidak ada air wudhu, tidak bisa saya sholat sekarang. Tidak ada. Gitu. Apapun kondisinya, walaupun dia sedang junub kah atau dan lain sebagainya. Saat dia tidak menemukan air buat berwudhu atau buat mandi besar, sudah mencari ke seluruh penjuru mata angin, ada jarak-jaraknya itu. Sudah mencari di sekitarnya, tidak menemukan itu. Tidak juga menemukan debu-debu suci untuk menjadi media tayamum, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Ya. Kalau dalam keadaan
keadaan sakit. Tidak, maksudnya keadaan sakitnya tidak bisa berwudu. Oke. Tidak bisa kena air, ganti tayamum. Kalau dalam keadaan sakit, jika dia terkena air menjadi lebih parah sakitnya atau mungkin sembuhnya lebih lama, maka boleh diganti dengan tayamum. Sekalipun ada air. Contoh seperti kasus orang di rumah sakit. Kan jarang sekali itu kejadiannya kamar mandi rumah sakit tidak ada airnya. Pasti selalu ada airnya. Tapi sedangkan si fulan yang terbaring di atas tempat tidur rumah sakit ini tidak boleh kena air sama dokter. Maka jawaban satu-satunya hanyalah bertayamum dan tetap sholat. Tidak ada keringanan yang lebih ringan daripada itu. Sekalipun dia berhadas. Kayak contohnya, dia dipakaikan popok setelah operasi misalnya. Ya toh, dipakaikan popok. Kondisi popok ini tidak bisa dilepas. Karena ada mungkin selang-selang di sekitar perutnya. Kalau misalnya popoknya dilepas, makin ribet apa-apa. Jadi tidak ada masalah dia sholat dengan popok yang mungkin popok itu sudah ada, mohon maaf, air kencingnya atau kotorannya, tidak ada masalah. Dalam kasus ini mendapatkan keringanan. Silahkan sholat dengan cara tayamum walaupun komyu pakai popok. Nah, kita kembali tadi ke orang yang kehilangan media untuk bersuci. Tidak temu air, tidak juga temu yang namanya debu. Tidak bisa bertayamum, tidak bisa berwudu. Maka dia tetap harus wajib sholat saat itu. Kemudian ketika dalam posisi itu, kan dia kan otomatis belum bersih nih. Tapi dia sudah melaksanakan sholat karena masuk waktunya. Saat sholat dia kentut, tetap batal sholatnya. Paham? Nah. Betul. Saat dia kentut walaupun belum berwudu dan juga belum bertayamum karena alasan khusus, dia kentut tetap harus ulangi sholatnya. Batal, ulangi sholat baru. Itu maksudnya. Jadi walaupun fakit tahurain tetap harus diulangi sholatnya jika batal. Au daimul hadas ghairu hadatsihid daim. Nah, ada yang namanya itu salisul baul. Apa itu salisul baul, Bapak Ibu? Orang yang air kencingnya itu tidak bisa dia tahan. Ada kasus penyakit seperti ini. Air kencingnya tidak bisa dia tahan. Jadi posisi orang ini ketika sudah masuk waktu azan, masuk waktu sholat, dia pergi ke masjid. Buang air kecil semampunya dia. Kemudian setelah itu istinja, bersuci. Oke, bersuci. Setelah itu ketika dia pindah mau gerakan berwudu, misalnya menetes lagi air kencingnya. Ada yang begitu kasusnya penyakitnya. Nah, ini biasanya mohon maaf, orang yang sudah berumur. Orang yang sudah berumur biasa kasusnya begitu. Karena apa ya istilahnya kalau dalam dunia medis, ototnya itu untuk menahan air kencing sudah kendor. Sudah nggak span lagi. Akhirnya dikit-dikit dia tidak bisa tahan air kencingnya, mengalir lagi, netes lagi gitu. Kesulitan dia karena setiap kali kalau keluar air kencing walaupun cuma setetes dua tetes mesti membersihkan lagi kemaluannya, berwudu lagi. Sampai begitu terus orang sudah selesai sholat. Nah, ini namanya kalau dalam istilah fikih salisul baul. Orang yang salisul baul mendapatkan keringanan dalam sholatnya. Keringanannya adalah ketika dia sudah membersihkan dengan sesuai perintah, kemudian dia berwudu sesuai perintah, dan ketika dalam keadaan sholat keluar lagi setetes dua tetes, dia tetap boleh lanjut sholat. Gitu. Tetap boleh lanjut sholat. Tapi orang yang punya penyakit seperti ini kemudian dia keluar hadas yang lain, yaitu misal kentut,
ulangi sholatnya. Berwudu lagi, ulangi sholatnya. Itu maksudnya. Karena kentutnya dengan kencingnya yang tidak bisa ditahan ini dua kasus yang berbeda. Kencing yang tidak bisa ditahan tadi itu karena penyakitnya sudah mendapatkan pemaafan. Tapi ketika dia di tengah-tengah sholat itu kentut, tetap harus mengulangi sholatnya. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Itu terkait tentang hadas. Poin yang kedua, wa biwuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Nah, yang kedua adalah terkena benda najis. Dalam kasusnya di sini itu bisa jadi adalah kotoran hewan. Oke. Kotoran hewan ini ketika terkena di badan seseorang yang sholat atau di pakaiannya, kemudian itu tidak bisa dia hilangkan, maka sholatnya langsung batal. Sholatnya langsung batal. Ada beberapa pengecualian. Oke. Misal, kita sholat. Allahu Akbar. Kemudian saat sedang sholat di dalam masjid tiba-tiba jatuh kotoran cicak. Waalaikumsalam. Jatuh kotoran cicak. Jatuhnya di mana? Di tempat sujud kita atau mungkin di pakaian kita. Oke. Namanya kotoran cicak ketika baru keluar itu dia posisinya pasti basah. Dan kalau kita mau singkirkan seperti ini, malah menempel di tangan kita dan ikut jadi kena najis. Kotoran cicak ini kondisinya adalah najis. Gitu. Jika, misalnya, jika saya ada pulpen di kantong, ya toh, kemudian setelah itu jatuh kotoran cicak di tangan saya singkirkan dengan pulpen, begitu, tanpa memberikan bekas di atas baju. Tidak tersisa sedikit pun di atas baju, kemudian pulpennya saya taruh di bawah, itu boleh. Paham? Jadi najisnya itu kita singkirkan tanpa harus menyentuhnya jika dia dalam kondisi basah. Kalau bisa disingkirkan dengan media-media tertentu, mungkin seperti ranting pohon kalau misalnya sholat outdoor, atau mungkin dengan pulpen kalau sholat dalam masjid, itu boleh. Pun sama kalau misalnya kondisinya di tempat sujud. Gitu. Misal kita tiup, bisa hilang, bisa terbang itu najisnya. Oke, nggak ada masalah. Atau kita kita singkirkan dengan pulpen atau dengan sesuatu tanpa harus menyentuhnya secara langsung, itu juga bisa. Tapi kalau kita biarkan saja seperti itu, maka dalam mazhab dikatakan dia sholatnya batal karena sudah terkena najis. Yang awalnya sholatnya sah, diberaki cicak, tidak dia singkirkan, jadi batal. Nah, ini tadi yang maksud dalam kategori misalnya kalau tidak segera disingkirkan, tadi di awal sempat saya bilang, ya toh. Tapi kalau bisa segera disingkirkan, bisa lanjut sah sholatnya. Tapi cara menyingkirkannya dengan pakai alat bantu. Ya, harus alat bantu. Terkhusus jika kotoran itu atau najis tersebut basah kondisinya. Karena kalau dia basah, kita sentuh, menempel di tangan kita, kita pasti batal. Oke. Alat bantunya menempel di sekitar tubuh, tapi kayak pulpen. Mungkin ambil sapu yang jauh. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak. Misal toh. Pokoknya yang menempel di sekitar. Ya, yang ada di sekitar kita. Entah itu mungkin kalau kita lagi dalam kondisi camping, outdoor, ada ranting pohon sekitar kita, singkirkan gitu. Ranting pohon itu dipakai jadi media untuk menyingkirkan kotoran yang ada, atau pulpen ada. Nggak perlu komi harus, sana ada sapu, saya mau sapu dulu, saya punya tempat ini karena habis diberaki cicak.
batal sholat, Ibu. Karena gerakan lebih dari 2 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i itu pembatal sholat. Kalau misalnya jatuh di sejadah, tidak ada media untuk menyingkirkan. Dan biasanya itu kalau kata orang jarang kalau yang sering. Artinya kalau cuma disingkirkan 1 kali begini, ada sisanya kan basah kan. Kalau hewan itu kan biasanya buang air kecil yang besar bersamaan. Jadi kalau di sejadah pasti masih menempel. Sisa-sisanya itu, sisa-sisanya. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Menyingkirkannya harus dengan effort atau gerakan yang banyak, dengan media atau air mungkin, atau menyingkirkan sejadah. Nah, Atau bagaimana kalau misalnya sejadahnya panjang seperti ini? Di depan kita lihat ada cica jatuh. Gimana cara kita? oke, ini konteksnya ada sejadah ya. Kalau ada sejadah dan tidak ada media-media yang bisa membantu kita untuk menyingkirkan itu, sejadahnya saja yang kita singkirkan atau kita lipat, selesai. Kalau seperti ini Ustaz, karpet panjang begini. Nah, kalau di karpet panjang begini, ya toh, kita yang menyingkir. Kita yang menyingkir. Artinya jangan sampai kita sujud di atas tempat itu. Mungkin dengan cara Paling kan kecil-kecil juga. kalau konteksnya ini tak kotoran cicak toh, kita yang menyingkir dari situ. Mungkin kita sujudnya agak gitu. Tanpa harus menyentuh sama sekali. Ya. Ya, itu dia. Kalau dalam kondisi kita berjamaah, kita yang harus menyesuaikan dengan keadaan kita kanan kiri depan belakang. Tidak bisa keluar dari saf. Tidak bisa keluar dari saf. Kalau kita agak mundur sedikit sujudnya bisa. Gitu. Jadi yang berhubungan dengan karpet dilipat itu kan kondisi sholat berjamaah. Kalau kita melipat karpetnya, istilahnya mengganggu yang lain. Karpetnya, Sejadahnya. sejadahnya maksudnya. Oh ya, sejadahnya. Kalau sejadahnya kecil, tidak. Iya kan? Kalau sejadahnya besar, misal sebagian sejadah itu di bagian bawahnya diinjak oleh orang lain, bagian atasnya aja kita lipat. Oh, karpet begini jangan jangan komiu gulung, pasti bermasalah orang di kanan kiri nanti. Maksudnya kalau kita sujud yang penting tidak kita lipat dikasih minggir arahnya ada di sini. Ya. Ini boleh gitu. Ya, itu dia tadi yang dimaksud. Kalau misalnya kita itu di atas karpet, posisi sujud kita yang kita rubah. Tapi kalau itu di atas sejadah, kotoran sejadahnya yang kita lipat. Begitu. Ada lagi pandangan-pandangan yang dikira-kira kemungkinan ada kasus seperti ini atau pernah mendapatkan. Sama dengan itu tadi, kalau kita korek begini dengan korek, kita dalam keadaan berjamaah kan, kita mau lempar ke belakang ada orang, kita mau lempar mana yang kira-kira? Ke depan. Ke depan saja. Jangan ke sampingnya orang. Ini sama kayak kasus kemarin, kalau mau buang ludah ke samping kanan kiri, bahaya ini. Adanya perang nanti. Jadi buangnya ke depan. Oke, yang ketiga, terbukanya aurat dan tidak segera ditutup. Terbukanya aurat dan tidak segera ditutup. Yang paling sering terjadi ini Bapak Ibu, mohon maaf, ada orang sholat biasa pakai kaos kekecilan, kemudian nampak belahan pantatnya ketika sedang sujud atau ruku. Nah, itu posisi belahan pantatnya adalah aurat. Kalau si fulan tidak segera menutupnya dan melanjutkan sholat dalam kondisi tersebut, sholatnya tidak sah, batal karena terbuka auratnya. Tapi kalau bagi orang yang belum
paham Ustaz, yang belum ketemu dengan ilmunya. Baik, yang belum paham masih dimaafkan, tapi kewajibannya setelah itu kita yang melihat langsung sampaikan. Cara sholatnya komiu dengan pakaian terbuka seperti ini secara tidak sadar ataupun mungkin sadar dan dibiarkan begitu saja, batal. Iya, karena biasa saya lihat di depan ada begitu, cuma bingung mau kasih tahu gimana selesai sholat. Ya. Apakah dia sadar atau tidak saya tidak tahu. Tidak mungkin kami mau ajak bicara, tabukan TP aurat. Semua dua-dua batal ini. Sama kayak kasusnya orang itu kalau cerita-cerita biasa, orang bersin saat sholat. Haji, dia bilang alhamdulillah, sambil bilang yarhamukallah. Batal sholatnya. Nah, jika seandainya kita yang mendapatkan kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukan saat kita sadar, aduh terbuka ini belakang. Jalan satu-satunya adalah menaikkan celana atau menarik kaos sampai menutup itu. Oke? Langsung segera ditutup. Saat aurat terbuka langsung segera ditutup. Jika tidak segera ditutup, dibiarkan begitu saja sampai berganti gerakan, dianggap sudah batal. Tapi kalau untuk Ustaz, bagi yang sudah mendapatkan ilmunya, insya Allah tidak ada. Insya Allah. Insya Allah. Nah, konteks yang serupa itu apa? Celana robek-robek bagian paha. Celana robek bagian paha di atas lutut. Nggak boleh. Karena aurat nampak. Karena di mobile di jalan, dan sarung nggak ada. Ya, pakai layar. Kemudian kadang-kadang bagian sini ada bolong. Oke. Jadi saya ikat gitu. Oke. Boleh. Boleh. Kondisi seperti itu boleh. Ketika misalnya kita celana ada robek di bagian atas lutut. Kemudian masuk waktu sholat. Masjid yang kita singgahi tidak menyediakan sarung. Kita juga nggak bawa peralatan sarung. Adanya cuma slayer. Atau mungkin buff dan sejenisnya. Itu dipakai atau kain tambahan yang kecil. Dipakai buat menutup. Boleh. Tidak mengapa. Yang keempat. Waalaikumsalam. Mengucapkan dua huruf dengan sengaja atau satu huruf yang dipahami. Maksudnya bagaimana? Oke. Kalau dua huruf dengan sengaja, contoh kita sedang sholat, Allahu Akbar, AB, AB ini kan belum tentu semua orang paham apa artinya AB gitu. Tapi sudah terucap nih dua huruf, sengaja dia bicara begitu, itu sudah terhitung membatalkan. Oke? Atau satu huruf, tapi orang bisa paham dengan satu huruf itu, misal Allahu Akbar, hei, itu batal. Karena orang pasti paham ketika hei itu apa maksudnya. Hei itu kan orang berarti dipanggil minimal toh atau apalah begitu. Jadi di sini bisa masuk, bisa diartikan tuh dua huruf atau dua kata. Gitu. Kalau misalnya dua kata itu dia haruslah sesuai. Kalau misalnya satu kata itu dia harus yang langsung dipaham, kayak kalimat hey tadi itu. Hey. Gitu. Kalau dua kata dia sesuatu yang belum langsung dipaham jika cuma diucapkan satu kata. Kayak bilang apa orang belum tahu kan A gitu. Tapi kalau dia sudah tambah AB walaupun tidak dipahami sudah membatalkan. Jelas? Jadi berbicara dengan sengaja. Kasus besarnya di sini berbicara dengan sengaja. Oke, berbicaranya itu batasannya bagaimana? Itu yang jadi pertanyaan toh. Oh, batasannya adalah kalau dia kalimat yang tidak dipahami itu dua huruf. Gitu. Kalau dia kalimat yang dipahami walaupun cuma satu huruf, dianggap sudah membatalkan. Dianggap itu sudah termasuk berbicara dengan sengaja. Yang
mengingatkan imam subhanallah baca nafas. Yo enggak. Tidak. Itu. Nah ini dalam kasus mengingatkan imam juga. Ini perlu kita perhatikan adab-adabnya supaya tidak sampai batal sholat kita. Ketika kita mendapatkan imam itu kesulitan dalam menghafal bacaannya, khususnya bacaan suratnya, dan kita misalnya paham, hafal surat yang dibaca sama imam, saat imam satu kali salah, jangan langsung kita tegur. Jangan langsung kita tegur. Oke? Karena kalau dalam mazhab ketika dalam kondisi itu kita langsung menegur, dianggap batal. Sholat kita batal. Biarkan imam berpikir sejenak atau mungkin memberikan aba-aba, biasanya dengan cara itu mengulang-ulangi bacaannya. Kita tahu, oh kesulitan dia ini. Baru kita tegur. Atau misalnya kita arahkan, ini loh bacaan selanjutnya. Jadi ketika dilakukan dengan spontan, khususnya bacaan imam, kita tegur langsung dengan spontan, yang ada malah menjadi bumerang, sholat kita yang batal. Dalam mazhab pandangannya begitu. Jadi biarkan dulu imam. Oh, imam sudah kesulitan, baru kita arahkan, ini loh bacaan selanjutnya. Tapi kalau gerakan, kesalahannya di gerakan, boleh kita spontan menegur langsung subhanallah. Menegur subhanallah itu ulang-ulang. Misal dia kenapa masih terus mengulang? Subhanallah. Masih terus imam itu diagas lagi, subhanallah. Nah, di sini pentingnya kita untuk ikut kajian fikih sholat Bapak Ibu. Sesuatu yang ditegur dengan kalimat subhanallah itu biasanya ab'ad. Artinya boleh diganti dengan sujud sahwi. Tidak langsung membatalkan sholatnya. Gitu. Jadi ketika imamnya itu tidak ngeh, tidak paham salahnya di mana, kemudian makmum sudah menegur 2-3 kali subhanallah, tapi imam masih lanjut, maka si makmum tinggal mengikuti saja gerakan imamnya setelah itu. Contoh, dia lupa sujud, dia lupa tahiyat awal. Langsung berdiri si fulan imam nih. Makmum di belakang sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tidak sadar apa salah saya di mana, masih tetap lanjut gerakan sholat. Maka makmum nggak perlu lagi subhanallah sampai si imam itu tahu salahnya di mana. Karena yang ada hanyalah merusak kekhusyuan sholat yang lain. Cukup makmum langsung mengikuti lagi gerakan imam setelahnya. Kecuali kalau imamnya lupa sujud sahwi lagi, subhanallah. Subhanallah lagi. Ketika dia salam, ini dia lupa sujud sahwi. Dia salam, imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dan belum sujud sahwi, tapi komio sudah ingatkan subhanallah, maka jangan ikut salam sujud sahwi sendiri. Supaya sholat kita nggak batal. Kemarin sudah lihat video yang beredar tentang penusukan imam di Morowali Utara. Sudah lihat semua, Ibu Astriani sudah lihat. Itu satu hal yang mengganjal bagi kami. Kondisi makmum yang tidak langsung menahan si penikam ketika sudah beberapa menit di sekitar situ. Makanya saya langsung ketika lihat videonya saya bilang, belum ikut kajian fikih sholat memang ini. Dalam kondisi darurat seperti itu, boleh kita langsung membatalkan sholat dan menyingkirkan si orang yang dianggap berbahaya ini. Makanya saya sama teman-teman di grup itu cuma bercanda saja. Oh, yang makmum mungkin tutup mata, terlalu khusyuk. Sampai tidak lihat orang di depan itu sudah, kan sempat toh si penikam itu kasih keluar badiknya dulu sebelum dia tusuk orangnya. Sempat begitu, tapi makmum di belakang cuma diam saja.
Antara dua itu, dia tutup mata atau dia ragu-ragu apa yang harus saya lakukan. Nanti sudah masuk, jelep, baru kaget semua apa-apa. Padahal sebenarnya ya kita di luar daripada yang namanya takdir Allah. Ya toh, seandainya orang tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu di saat sholat, bisa dilakukan pencegahan awal dalam kasus itu. Cuma ya, qadarullah wa masya'a fa'al, kembali lagi ke takdir. Sudah takdirnya harus ditusuk, begitu. Tidak bisa lari. Pun sama kasusnya, kalau misalnya imam yang sadar, kenapa ini orang di sampingku terus? Misal toh, dia sadar, ada apa, kenapa dia di sampingku terus? Boleh dia menoleh. Gitu. Boleh dia menoleh, apa yang mau dilakukan ini, tidak ada masalah. Bahkan kalaupun misal dia langsung membatalkan sholat dan demi melindungi dirinya, boleh-boleh saja. Tinggal nanti, misal nih si imam berhasil berhasil menangkap ya atau berhasil melumpuhkan orang yang mau mencederainya. Tinggal makmum satu orang maju, gantikan dia jadi imam, selesai. Atau kalau misalnya harus butuh tenaga banyak orang, ya sudah, batalkan dulu sholat, ulangi lagi, selesai. Maka saya bilang sama teman-teman di masjid, kalau di masjid sini nanti tidak usah ditunggu itu orang sampai tusuk pisau di badannya. Ada saja orang depan situ langsung tendang saja. Orang asing tiba-tiba nyelonong masuk di antara soft, langsung mau berdiri di depan imam atau di samping imam, tendang saja, terlepas dia itu mau kasih keluar pisau atau tidak. Tapi Ustaz, nanti kalau dia cuma mau perbaiki sound bagaimana? Prasangka buruk saja dulu kita. Karena kalau orang mau perbaiki sound, tidak mungkin diri lama-lama di situ. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Salah satu pegawai saya mungkin nggak sebutin lagi. Itu yang kita bilang kan orang asing. Orang asing tidak jelas dari mana tiba-tiba langsung berdiri di sini. Lama dia berdiri, dia mau kasih keluar senjata tajam atau tidak, langsung diringkus saja dulu, lumpuhkan. Apa dia mau bikin ini? Gitu. Jangan tunggu sudah tertusuk baru rame apa-apa. Ya Allah ya Rob. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sama juga kasusnya. Kan penikaman ini bukan baru yang pertama. Beberapa tahun yang lalu sering terjadi penikaman. Iya toh? Harusnya ini. Makmum itu memiliki andil besar untuk mencegah hal itu terjadi. Jika dikatakan ada orang asing tiba-tiba membelah shaf sholat, bisa kita tahan. Kenapa ini orang mau masuk begitu? Bukan dibiarkan begitu saja, dia tembus sampai di belakang imam. Saya perhatikan di sini, orang-orang itu masih aneh melihat ketika ada orang sementara sholat, sudah pasang pembatas atau sutroh di depannya, kemudian ada orang mau melintas di depan dia, kemudian dia halangi begini, mereka rasanya masih aneh. Kenapa ini orang menghalangi saya jalan? Apa? Ada juga yang begitu kasusnya. Mas ya, praktekan. Sini dulu. Beliau yang merasakannya itu. Begini. Jadi kan beliau sudah sementara sholat toh, sudah pasang penghalang di depan. Ya toh. Saya lewat dari sebelah sini, sebelah kanan. Enggak, antum sudah betul situ. Tidak usah ikut berubah. Saya lewat. Apa yang dilakukan? Menghalangi seperti ini. Tapi yang beliau dapatkan apa? Malah dijabat tangannya. Orang halangi begini malah dijabat tangannya. Bukan di pom BW toh? Oh, pom BW. Imam masjid lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini pentingnya fikih sholat Bapak Ibu.
Ini pentingnya kita kalau lihat ada kajian fikih sholat, datang supaya kita tahu apa-apa yang tidak kita tahu selama sholat ini. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi kembali ke kasus tadi. Ketika ada orang asing tiba-tiba langsung membelah soft, posisi kita ini soft paling depan nih. Kalau mungkin dia soft 2, soft 3 membelah, oke, masih masuk akal. Mungkin dia mau masuk ada soft kosong di depan. Tapi kalau sudah soft paling depan, dia mau membelah soft, masuk, nyelonong gitu. Kita nggak tahan, ini masalah. Kan kasusnya begitu, dibiarin aja masuk jalan sampai di belakang imam, jelek, sudah selesai. Allah ya Rabb. Makanya itu dalam fikih urutan orang yang berdiri di belakang imam itu diatur. Orang yang paling paham agama setelah imam, itu dia posisinya harus di belakang imam. 1, 2, 3 tuh. Supaya dia paham untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Minimal yang pertama misalnya, imamnya bacaannya salah, dia bisa perbaiki. Imam gerakannya salah, dia yang paling pertama mengingatkan. Ada orang tiba-tiba mau mencederai imam, dia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu. Tapi kalau misalnya di kampungnya tidak ada juga orang yang paham soal itu, akhirnya harus kita yang misal nih belum paham harus di belakang imam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan sampai baku-baku sorong, komius saja. Tidak ada nanti orang yang mau berdiri di sini. Tidak selesai sholat. Tinggal menjadi tanggung jawab kita untuk mengupgrade diri supaya paham. Jadi kasus-kasus penikaman yang dulu-dulu sampai yang sekarang sebenarnya bisa dicegah kalau orang itu paham fikih sholat. Mulai dari membelah soft di depan, atau ketika dia sudah tembus di depan apa yang harus dilakukan, semua bisa dicegah sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ke takdir. Mungkin Allah sudah mentakdirkan si fulan harus tertikam saat itu. Wallahu ta'ala a'lam. Poin yang kelima yang menjadi pembatal sholat, yaitu melakukan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan sengaja. Jadi pembatal puasa dilakukan dalam kondisi sholat dengan sengaja, itu membatalkan sholat kita. Contohnya di sini apa? Makan, minum. Gitu. Kalau yang khusus dalam mazhab Syafi'i itu yang membatalkan puasa dengan sengaja dilakukan cotton bud. Cotton bud dimasukkan ke telinga. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan puasa. Berarti kalau dilakukan di dalam sholat juga dengan sengaja, sementara sholat toh ambil cotton bud. Lah bisa aja, antum tanya bisanya. Tadi aja orang salaman lagi sholat ada. Maka mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Kalau cuma jari begini tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya cotton bud, ranting, apalagi kertas, gitu. Kunci. Mungkin dia kan posisi di belakang toh. Ah, tidak jelas ini suaranya imam. Apa dia baca? Korek-korek dulu. Tapi kalau sudah 2 jari begini, Oh, tidak, astagfirullahaladzim. Tunggu. Maksudnya 2 jari begini. Apa alasannya? masih ada air yang tertinggal di situ. 2-2 kan? Langsung 2-2 begini. Iya. Itu masuk ke gerakan tambahan yang berlebihan itu.
Pernah ada yang bertanya begitu sama saya. Saya bilang, tapi mas saya jawab saja ini sudah batal itu. Iya, dan memang batal. Jadi saya kembali lagi ke poin kelima ini. Dalam mazhab Syafi'i segala sesuatu yang membatalkan puasa jika dilakukan dalam sholat dengan sengaja juga membatalkan sholatnya. Seperti makan, minum, apalagi yang membatalkan puasa itu. Nah itu tadi masukkan cotton bud dalam telinga dengan sengaja, itu juga batal. Makan yang sedikit kalau sengaja batal. Saya sudah jelaskan kemarin. Contoh sela-sela daging yang nyempil di sela-sela gigi. Habis makan kaledo, sengaja telan, mengganggu, telan saja. Batal. Tapi kalau lupa dan belum tahu ilmunya, sholatnya masih sah. Kemudian yang keenam, poin keenam. Secara khusus disebutkan makan yang banyak walaupun dia lupa. Kan kalau makan sedikit, kalau lupa masih dimaafkan. Kalau makan yang banyak walaupun dia lupa, itu tidak dimaafkan. Contoh sementara sholat, lapar, makan astor dulu. Wafer. Iya toh? Walaupun tidak hampir mustahil ya. Hampir mustahil gitu. Nah, kenapa ulama fikih membuat hal-hal yang kadang-kadang kalau kita membacanya itu, masa ada orang seperti ini? Kayak poin keenam ini. Apakah memang ada orang makan dengan sengaja waktu sholat? Tapi masih dituliskan sama beliau. Kenapa demikian? Itu kalau dalam kaidah fikih yang namanya disebut dengan sadduz zara'i. Mencegah sesuatu sebelum itu terjadi. Jadi biasanya ulama fikih itu dalam menyusun poin-poin sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya amal ibadah, bahkan sampai hal yang belum terjadi saat itu tapi kemungkinan bisa terjadi, mereka cantumkan supaya kalau misalnya terjadi di masa yang akan datang, orang sudah tahu hukumnya apa. Kayak buku ini ditulis kapan? Puluhan tahun yang lalu buku Safinah Najah ini ditulis. Puluhan tahun yang lalu, yang nulis sudah wafat. Tapi ada beberapa poin yang ternyata didapatkan saat ini. Saya punya buku fikih 5 mazhab. Oke, baik. Dalam belajar fikih ada urutannya supaya kita paham. Yang paling afdol ketika kita mau belajar fikih, mulailah dari satu pintu dulu, yaitu memahami satu mazhab. Jangan langsung mengambil fikih muqaron, jangan langsung belajar fikih perbandingan sebelum menguasai satu mazhab. Yang jadinya nanti pertama kita akan banyak meremehkan pendapat yang lain. Mazhab ini membolehkan kok, saya sudah baca. Misal ada beberapa hal di tempat kita ini di Indonesia yang mayoritas Syafi'i dan itu banyak dilakukan sama masyarakat awam. Ya kan? Kemudian kita yang bacanya hanya fikih muqaron saja, hanya fikih perbandingan saja, mengambil pendapat ulama lain selain ulama mazhab Syafi'i sehingga bertentangan dengan pendapat masyarakat umum. Kalau dia tidak bijak menyampaikan, malah hasilnya kebenaran itu semakin jauh. Yang ada itu makin gontok-gontokan makin keruh suasana. Dan itu kan nyatanya yang terjadi sekarang. Jadi kalau kita mau belajar fikih, mau mulai baru belajar fikih, jangan langsung ambil fikih perbandingan mazhab. Kuasai dulu satu mazhab, masuklah dari satu pintu, baru mulai setelah itu kita memahami pintu yang lain. Jelas?
Ini Safinah Najah ini ada terjemahannya banyak sekali. Dicari di Shopee saja itu terjemahannya tidak lebih dari 10.000 itu bukunya. Karena bukunya ini tipis. Tipis. Kalau cuma matannya toh, cuma teks aslinya toh tanpa terjemahan tuh pun ada buku yang harganya 3.000. Tapi tidak mungkin kan kita mau baca bahasa Arab semua. Ya toh kadang-kadang saja Iqra masih salah-salah membaca buku yang bahasa Arab. Jadi kalau mau pakai terjemahan boleh. Kalau mau beli yang langsung teks Arab pun boleh. Nanti kita kaji sama-sama di sini, kita cari apa artinya dan lain-lain. Kita sudah masuk poin ke-6, sekarang kita masuk poin yang ke-7. Poin yang ke-7 adalah melakukan 3 gerakan secara berturut-turut. Oke, perhatikan di sini penjelasan mazhab Syafi'i tentang 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan berturut-turut ini dilakukan dalam sholat itu bisa membatalkan adalah gerakan yang berat. Maksudnya gerakan yang berat itu seperti apa? Gerakan yang berat itu dilakukan oleh kedua tangan atau kedua kaki atau kepala. Jadi kalau kamu sholat batal. So kurang begini pergi ke dokter sana biar dikerak-kerak begitu. Imamnya yang gerakan. Gerakannya bagaimana? Kalau cuma begini-begini tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau cuma begini-begini. Sedangkan tadi saja, ini adab jelaskan di sini Bapak Ibu. Kalau cuma jarinya saja begini-begini, tidak batal. Walaupun lebih dari 3. Tapi kalau sudah tangannya begini-begini, batal. Karena tangan termasuk gerakan berat. Atau mungkin kakinya. Begini-begini tidak berhenti-berhenti. Batal. Kalau tanpa terbuka start kayak nyamuk. Begitu-begitu. Caranya jangan sampai 3 kali berturut-turut. 1 kali, tahan dulu, tahan saja. Baru 1 kali lagi, tahan saja. Karena dia kalau cuma sekali dengan gerakan berat tidak ada masalah, walaupun lebih dari 3. Tapi kalau berturut-turut, asalkan tidak berturut-turut. Tapi kalau berturut-turut, masalah. Tidak selesai-selesai. Masalah itu. Digaruk di mana begininya? Sama teman di sampingnya? Atau digaruk di mana? Oh, batahan gatal ini. Tidak masalah. Jadi perhatikan ya, perhatikan Bapak Ibu. Yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali berturut-turut yang dilakukan oleh tangan, kaki, kepala. Kayak tadi, orang sedikit-sedikit sholat kerak. Sudah semua kerak. Ini mau sholat atau pemanasan olahraga? Oh, kalau dia sakit sarafnya, ya, tidak ada masalah. Perlakuan khusus itu.
Tidak ada masalah. Karena itu, nah, jadi selain tangan, kaki, dan kepala, kalau dia mau bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, dalam mazhab dianggap tidak membatalkan. Tidak ada masalah. Atau mungkin jarinya gini-gini. Kan jari tidak ada masalah. Gitu. Oke, jadi terkait gerakan hanyalah yang dilakukan oleh tangan, kaki, dan kepala. Nah, biasa kalau kaki ini mau mengisi soft yang kosong di depannya karena orangnya keluar dari soft. Ya toh? Masih banyak kami temukan di lapangan itu, ketika ada orang tiba-tiba sudah di dalam soft, kemudian dia misalnya keluar hadas, kentut kah, atau pengen ke kamar mandi, dia kan harus keluar. Posisinya kosong. Banyak kami temukan masyarakat itu belum paham apa yang harus dilakukan dengan soft yang kosong ini. Jawabannya cuma satu, soft kosong itu harus diisi. Diisinya apakah dengan cara yang kanan atau yang kiri merapat, atau jika kanan kiri tidak merapat karena tidak paham, yang di belakang maju mengisi soft yang kosong itu. Di belakang itu. Di belakang Komiu di sini toh, ya. yang kosong di ujung sana toh, ya mungkin komiu mau jalan ke sana bergeser. Di belakang tadi. Kita sudah rapat belakang ini. Kalau maju. Belakang. Yang belakang ini masih keluar. Kita berprasangka baik saja yang di belakang itu bisa merapatkan softnya. Nah, kalau kondisinya itu kita yang di depan mau maju merapatkan soft, supaya tidak jadi 3 gerakan berturut-turut, majunya 1, 2, atau kalau butuh 3 langkah ya 3 langkah. Kalau cuma 2 langkah saja dikasih jeda begitu. Karena kalau komiu langsung maju 3 batal. Dalam mazhab batal. Walaupun tujuannya untuk mengisi soft. Karena ini gerakan besar, gerakan kaki. Maka harus dikasih jeda. Supaya tidak terhitung 3 kali berturut-turut. Di sana Ustaz. Soal orang berdua di depan. Belum ada nom yang lain. Mundur. Ditarik mundur. Betul, sama. Kasusnya ditarik mundur. Awalnya cuma berdua sholatnya. Kemudian datang lagi orang masbuk. Yang di sebelah kanan ditarik mundur. Mundurnya pun jalannya harus 1, jeda. Langkah kedua, jeda. Baik, baik. Kalau dia tidak mau mundur, jawabannya adalah sholat di sebelah kiri imam. Kanan kiri, itu ada riwayatnya. Jadi, bentuk sholat ketika 3 orang dengan imam itu ada beberapa macam. Pertama, imam di depan. Coba kita praktek ya, supaya jelas. Saya butuh 2 orang. Pak Sihab. Oke. Normalnya kalau 3 orang dengan imam, makmum di belakang berdua, imam di depan seperti ini. Ini konteks yang pertama. Konteks yang kedua, seperti tadi. Saya kan sampingan sama beliau. Antum mau tarik dia mundur, tapi tidak mundur-mundur. Ya kan? Ditarik makin mundur, makin melawan. Iya toh. Langsunglah di sebelah kiri saya. Ini boleh. Sejajar boleh. Gitu. Kalau imamnya paham, ya toh. Kalau imamnya paham, imamnya yang maju. Tinggal ente merapat, antum merapat. Begitu. Ini boleh. Model yang ketiga adalah langsung di sebelah kanannya sini ikut sholat.
Itu juga boleh. Langsung ambil di kanannya dia. Kalau dia tidak mau mundur, dikorek-korek sedikit, ayo mundur. Apa ini orang? Imamnya tetap aja di sini. Kalau dia maju pun boleh. Alhamdulillah. 3 bentuk itu sholat saat posisi 3 orang dengan imam. Pertama adalah yang paling normal kita dapatkan, makmum 2 di belakang, imam 1 depan. Posisi formasi 1-2. Ya toh? 1-2 gelandang 2 tengah, penyerang depan 1. Ya toh? Atau formasi gelandang sejajar kanan kiri dengan striker. Kanan kiri sejajar boleh. Atau mungkin numpuk gelandang serang sebelah kanan. Iya toh, kiri biar striker maju sendiri. Itu 3 modelnya. Berarti yang paham itu dia striker. Iya. Jadi tinggal dia saja. Menyesuaikan. Gitu. Ya Allah ya Rabbi. Ada yang begitu memang. Habis selesai sholat dia datangi. Kenapa kok korek-korek tadi saya? Ada masalahmu dengan saya? Tidak Pak, saya mau ajak kamu mundur supaya saya bisa dapat soft sholat berjamaah. Karena perhatikan, ada hadis yang menyebutkan ketika kita cuma sendirian di belakang, tidak berjamaah dengan soft yang lain, sholat kita batal. Harus ada ditemani. Kalau imam belum paham, Ustaz. Itu lagi. Sudah datang kajian, Jo. Kenapa? Dia belum pahamnya di mana? Hah? Belum pahamnya di mana? Itu yang sudah posisi 2 orang tuh. Ah. Yang saya di samping, dia tetap di depan dia. Tetap antumnya jadi striker. Antum yang paham. Paham ya. Saya paham kasusnya ini. Imamnya belum paham. Ini sholat cuma berdua. Kan tadi kami bilang, ya toh, kalau cuma sendirian di soft itu sholatnya nggak sah. Ya kan? Imamnya diajak untuk deketan saja, sholat berdekatan, dianya nggak mau karena belum paham. Astagfirullah. Malah dia mengarahkan agak mundur lagi. Jauh. Coba sampaikan dulu. Tidak sah sholatnya saya kalau cuma sendirian di soft. Harus disampaikan. Sampaikan. Kondisi cuma 2 orang mau baku tunggu, belum tentu juga ada jamaah ketiga. Belum tentu ada jamaah ketiga. Mau diapa? Sampaikan memang di situ. Lebih baik sakit di depan daripada sakit di belakang. Sholatnya kau tidak diterima? Sampaikan. Imam, Pak Imam tidak boleh begini, sholatku tidak sah. Jadi kita harus baku dekat kalau cuma 2 orang. Begitu. Tapi ada saya pernah dapat seperti ini. Ada orang masjid. Ini kan di saf kedua. Ini dua orang ini pakai teman. Sama dia dapat saf kedua paling tinggi dekat dinding. Oke. Di sebelahnya itu sebenarnya masjid juga. Kita datang temannya, imam sudah salam, kan ini sama-sama imam barakaat, sama-sama masbuk. Datangnya temannya, jadi dia menjadikan imam temannya. Jadi dia sholat di belakangnya, karena kalau di sampingnya bisa ada orang sholat juga. Mau di samping kirinya ada 2 dinding, jadi dia belakangnya bagaimana gitu. Ini sebenarnya penjelasan yang kemarin. Ya toh? Orang, ini masih sering kita dapatkan di lapangan. Tidak boleh kita itu menjadikan seseorang yang sudah masbuk untuk jadi imamnya kita. Ketika dia sudah berimam dengan imam pertama. Oke. Dari 4 mazhab yang membolehkan cuma Syafi'iyah. Untuk melakukan tepuk begitu, kemudian dia tiba-tiba dari makmum jadi imam. Paham? Paham? Cuma mazhab Syafi'i yang membolehkan. Itu pun membolehkannya dengan menyebutkan bahwa sholatnya itu sah tapi jamaahnya tidak dihitung. Tidak dihitung sholat berjamaah. Tidak terhitung berjamaah.
Jadi kalau kita posisi masbuk, masuk ke masjid, buatlah jamaah baru. Begitu. Jangan tepuk orang yang sudah jadi masbuk pertama, dia habis bermakmum dengan imam pertama. Paham? Paham. Kita mulai sekarang normalisasikan, saya minta normalisasikan. Normalisasikan untuk pertama, tidak menepuk orang seperti tadi. Kedua, kalau kita posisi sudah selesai sholat, lihat ada orang masbuk, celingak-celinguk, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang bisa diajak untuk menjadi makmum. Tawarkan diri sama dia, Pak mau jamaah, ayo saya temani. Nggak apa-apa kita sholat 2 kali. Sholat yang kedua itu terhitung pahala sedekah. Supaya si fulan yang masbuk itu bisa tetap punya pahala jamaah. Daripada komiu mau tepuk orang yang juga sama-sama masbuk, itu 4 mazhab mempermasalahkan. Mempermasalahkan pahala jamaahnya. 3 itu mengatakan, 3 mazhab mengatakan tidak sah sholatnya. Syafi'i mengatakan sholatnya sah, tapi pahala jamaahnya tidak terhitung. Untuk menghindari itu lebih baik sholat sendiri di belakang. Mulai jamaah baru. Kita orang yang sudah paham, tawarkan diri kita. Pak, saya temani sholat. Gitu. Pernah begitu? Subuh. Tapi tidak minta izin Ustaz, cuma dia sudah sholat, kita langsung tepuk dia, kita temani langsung di sampingnya, gimana? Tidak ada masalah. Maksudnya kita temani dia. Ya, kita temani dia sholat sendiri toh. Komiu sudah selesai sholat, belum sempat bicara ke dia, langsung temani dia, tepuk saja begitu. Tidak ada masalah. Kalau yang tadi terhitung sholat jamaah, saya pernah di perjalanan juga, ke masjid karena tidak dapat masjid, ternyata udah selesai sholat jamaah. Ada orang juga yang duluan dia sholat sendiri, kemudian saya ikut berjamaah sama dia. Kalau itu terhitung berjamaah. Oke, dia sholatnya sendiri kan, tidak ngikut imam pertama toh, dihitung berjamaah. Yang jadi masalah ini, dia masbuk sudah ikut imam pertama, kemudian kita jadikan dia imam kita lagi karena kita juga sama masbuk. Itu nggak boleh. Apalagi yang paling parah itu apa? Yang paling parah, berdua sholat ini. Maksudnya dalam soft, ya toh. 2 orang ini sama-sama masbuk, ya kan? Akhirnya sudah selesai ikut imam salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saya sama teman saya misalnya masih perlu menambah 2 rakaat lagi. Akhirnya kami sama-sama berdiri. Allahu Akbar. Teman saya di kanan langsung merapat. Tidak ada aba-aba, tidak ada apa lagi. Tidak ada tepukan dan lain-lain. Langsung dia berniat jadi makmum saya. Itu lebih parah lagi. Tidak sah itu. Tidak sah. Pahala jamaahnya nggak kehitung. Ada kan yang begitu? Tanpa bicara, tanpa aba-aba, langsung merapat saja. Saya ruku, dia ruku, saya itidal, dia itidal, sampai terakhir saya salam, dia juga salam. Karena dia sudah berniat langsung menjadi makmum saya. Nggak bisa. Ya. Yang ibu-ibu paham nggak? Paham nggak? Jadi kalau ibu-ibu juga sholat, datang jadi masbuk, tidak usah ditepuk orang yang sudah tadi masbuk pertama dengan imam. Bikin jamaah sendiri. Atau kalau kondisinya ibu-ibu sudah selesai sholat, lihat ada orang masbuk, tidak ada yang temani dia sholat, tawarkan diri. Saya temani boleh? Tawarkan diri. Masih jarang itu terjadi di sini. Masih jarang. Padahal itu yang lebih selamat. Lebih selamat dan lebih berpahala. Kita yang menawarkan dapat pahala sedekah.
pikirnya saya udah sholat, walaupun ada yang datang sendirian. Saya pernah kasusnya itu bukan masjid jauh, masjid dekat rumah juga itu. Saya tanya, teman dulu saya sholat. Sudah sholat saya, tidak apa-apa. Tidak, sudah sholat saya. Sudah kalau begitu. Wah, tidak bisa dipaksa, dia apa? Astagfirullahaladzim. Oke, sudah 5:30. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Ya, silahkan. Biasa kan kalau kita sholat kan ada biasa kami jakan kalau itu. Nah yang jadi pertanyaannya Ustaz, apakah kita harus bilang subhanallah atau assalamualaikum? Soalnya kan saya pernah dengar tentang kayak podcast Islam gitu, bisa jawab salam, bisa juga subhanallah. Atau kita hanya diam saja atau dua-duanya kita jawab salam sama-sama masing-masing saja. Oke, baik. Sholatnya apa dulu Ibu? Sholat fardu atau sholat sunnah? Kalau sholat fardu, caranya adalah jawab subhanallah. Oke? Kalau dia tidak paham dibilang subhanallah, sudah biarkan saja dulu. Kalau dia posisinya sholat sunnah, batalkan sholatnya, temui tamunya di depan. Begitu. Kalau sholat sunnah, misal Ibu duha, ya atau mungkin witir. Nah, ada tamu tiba-tiba, batalkan sholat sunnahnya, langsung temui. Hap. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan Ustaz, kita sementara sholat ada kucing di depan kita. Apakah membatalkan? Kita atau bagaimana? Ada kucing. Tergantung. Kalau kuncinya itu menghalangi kita untuk sujud, singkirkan. Kalau tidak menghalangi, tidak usah disingkirkan juga, tidak apa-apa. Karena kalau disingkirkan nanti, mungkin malah gerakan kita lebih dari 3 kali. Begitu. Nah, untuk kucing sendiri, Rasulullah punya hadis khusus. Mengatakan bahwasanya kucing itu suci. Dari manapun dia posisinya, keliling dari tempat apapun, begitu. Kondisi kucing, khusus kucing, dia itu suci. Jadi kalau kucing tiba-tiba ada di depan kita sholat, tidak usah diusir juga, tidak mengapa. Yang penting dia kucingnya tidak bilang amin waktu kita sudah Al-Fatihah. Kalau sudah bilang amin berarti sudah mau dekat kiamat itu. Allah. Baik, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa ini mumpung hujan-hujan gerimis, mudah-mudahan jadi waktu yang mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, yang maha mendengar doa-doa kami, ya Allah. Ya Allah yang maha baik, jika ada di antara kami ataupun anggota keluarga kami ataupun sahabat kami yang hari ini sedang diuji dengan sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya, berikanlah dia kekuatan untuk bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami atau sahabat-sahabat kami yang diuji dengan hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya, ya Allah. Jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami atau sahabat kami yang diuji dengan keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh solehah. Jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami atau sahabat kami yang belum memiliki pasangan, berikanlah dia pasangan yang soleh solehah. Dan juga berangkatkanlah kami, ya Allah, panggillah kami ke tanah suci-Mu di waktu yang tepat, dengan cara yang terbaik dan dengan fasilitas yang terbaik dari-Mu, ya Allah. Allahumma rfa'annal bala wal waba wal fahsya fi baladina hadza Indonesia. Ya Allah, angkatlah segala macam kesulitan di negara kami ini.
Angkatlah segala macam hal-hal makar-makar orang-orang yang ingin berbuat tidak baik bagi kami dan juga bagi bangsa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.